Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan berdoa dulu, ayo. Sudah siap? Terhormat. Selamat pagi Pak Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Kurang semangat, mosok masih pagi kok melompong ini. Yang keras, yang semangat, deh. Diulang. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sekali lagi, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Seperti itu. Pagi-pagi yang semangat. Gak boleh melempem koyo belum mandi. Kan sudah mandi, sudah sarapan. Makanya kalau ditanya bagaimana kabarnya yang semangat, ya. Selanjutnya saya absen dulu biar memastikan kamu hadir. Yang tidak hadir ini siapa? Kelihatannya ada satu anak yang tidak hadir. Satu, Amira Nauratinsa. Hadir. Dua, Anastasia Dewulandari. Hadir. Tiga, Nisa Putri. Hadir. Empat, Anjani. Hadir. Arya Putra. Ata Najwa. Hadir. Kemana ini? Hadir. Sakit. Ya, kalau sudah 3 hari nanti kita jenguk bersama-sama, oke? Kalau perlu nanti kita bawakan sesuatu, oke? Ya seneng, biar semangat sekolah lagi. Azara. Hadir. Muhammad Fazril. Hadir. Muhammad Syahrul. Hadir. Mutiara. Hadir. Nazio. Hadir. Rafilo. Hadir. Zeni Amalia. Hadir. Dava. Hadir. Nah, Bun, biar lebih semangat lagi, Maksud diabsen hadir. Sing semangat, nggih. Kita melakukan ice breaking dengan menggunakan tepukan, nggih. Bagaimana ice breakingnya kemarin? Wis. Kita lakukan, nggih. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati
lakukan dengan berdiri. Biar agak berkeringat. Seperti semangat tadi. Kakinya dimundurkan sedikit. Siapkan gerakannya. Kakinya jangan sampai terkena batu. Ayo, sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Silakan duduk. Sebelumnya perlu diingatkan lagi, perlu Bapak ingatkan lagi kesepakatan kelas kita. Kalau di dalam kelas tidak boleh apa? Rame. Kalau ada pelajaran didengarkan dengan baik. Kalau mau ke belakang minta izin dulu. Pak, ke belakang boleh, asalkan izin dulu. Jangan langsung keluar nyelonong, nggak boleh ya. Ingat-ingat, pelajaran kita mulai dengan syarat kamu tidak boleh rame. Sudah siap? Sudah siap. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu pelajaran kemarin. Kita membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Ada berapa kemarin? 2. Yang satu apa? Bertelur, berkembang biak apa? Berkembang biak. Dengan cara apa? Bertelur. Yang kedua? Melahirkan atau beranak. Menetas itu nanti bertelur. Perkembangbiakan ada 2, 1 bertelur, 2 beranak atau melahirkan. Contoh yang bertelur, Zio apa? Kata boleh. Ril? Ayam. Lagi bertelur? Belalang. Sing gampang apa? Nyamuk. Selain nyamuk ada gampang. Biasanya ada di belakang rumah kamu, depan rumah kamu, samping rumah kamu apa? Bertelur. Ayam. Yo, mulai lagi ya. Kok belum masih kemarin. Diingat-ingat lagi. Bertelur. Apa emang contohnya? Buaya, boleh. Cicak, boleh. Ayam, apa mana? Oke. Apa mana? Burung. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ular juga bertelur. Terus selanjutnya beranak atau melahirkan. Sapi, boleh. Kambing, gajah, udanil, kelinci, kucing, bon. Bisa dikatakan hewan yang melahirkan biasanya itu melahirkan mesti anaknya seneng lapo nang boe ibunya apa? Menyusui. Binatang yang menyusui disebutkan apa? Disebut apa?
Mamalia. Oh, pokoknya wong wingi wis lali ya. Sudah kemarin, baru kemarin lali. Kebanyakan mamalia apa? Kebanyakan mamalia melahirkan. Oh, pokoknya. Ingat-ingat. Sudah lupa tak? Sudah. Bukunya dibaca, ojo mainan HP ya, ojo gunakan HP dulu HP lihat YouTube Pak. Apa? Pipis? Ayo boleh. Sendiri lah berani kan? Oke, ayo. Bon. Diperhatikan lagi. Saya ulang. Perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contohnya apa? Ayam. Batak. Cicak. Nyamuk. Ular. Opek. Burung. Dan lain sebagainya. Terus melahirkan atau beranak? Gajah. Sapi. Kambing. Kucing. Kerbau. Kelinci. Dan lain-lain. Sekarang coba saya tanya satu persatu. Barangkali masih ada yang belum paham tentang hewan yang bertelur dan beranak, atau hewan yang bertelur atau beranak. Bertelur contohnya burung, cicak, batak, ular. Bertelur. Kambing kok bertelur sih? Ayo. Apa? Nyamuk. Bon, melahirkan atau beranak? Kucing. Katak. Keliru. Melahirkan? Belalang, dia bertelur. Sapi, melahirkan kan? Kamu apa? Melahirkan. Kok ayam sih? Apa? Melahirkan. Gajah, boleh. Kuda nil, boleh. Kanguru, boleh. Sik lali karek. Sudah lupa? Diulang lagi. Melahirkan. Biasanya yang melahirkan itu anaknya menyusu ke induknya atau disebut mamalia. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Kenapa kok disebut mamalia? Karena melahirkan dan menyusui. Contohnya saiki mah. Sapi melahirkan. Menyusu tak, Mbak? Menyusui. Terus kambing nyusu ke induknya apa tidak? Menyusu. Kelinci menyusui. Gajah menyusui. Apalagi? Kucing menyusui. Ayo duduk di tempatnya, tidak boleh rame. Kuda nil menyusui. Gajah juga menyusui. Kanguru juga menyusui. Semua hewan yang menyusui biasanya melahirkan. Terus ada juga yang bertelur. Bertelur contohnya tadi ada ayam, burung, katak, terus cicak, topek, dan lain sebagainya. Paham ya? Itu diingat-ingat. Nah, sekarang sebelum kita pelajari tentang gaul hidup. Apa sih gaul hidup itu? Nah, sebelumnya kalau kamu waktu musim hujan biasanya ada hewan yang suka berbunyi tekdung apa? Kata itu hidup di mana? Hidup di air, hidup di tempat yang lembab. Di daratan bisa apa tidak? Bisa ya? Berarti katak juga hidup
di air, juga hidup di darat. Selain katak, ada satu hewan lagi. Biasanya kalau malam hari sering mengganggu kamu kalau tidur. Apa? Nyamuk. Paham ya? Nyamuk sering mengganggu kamu kalau tidur. Kalau menggigit kamu, kulit kamu pasti apa? Langsung apa? Merah. Langsung merah. Terus apa? Wempol. Nah, itu nyamuk. Ya. Terus satu lagi ada hewan bisa terbang, bentuknya kecil, terus sayapnya itu warnanya cantik sekali. Oh, kupu-kupu. Ada yang tahu kan ya? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu, sebelumnya jadi apa? Dari apa? Dari telur terus jadi ular. Nah, itu yang akan kita pelajari. Tentang apa? Siklus hidup hewan. Tentunya hewan yang bermetamorfosis. Apa sih metamorfosis? Nah, sebelum itu kita lihat video dulu agar lebih paham. Oke? Video ini kita lihat. Kamu perhatikan dengan baik. Ada nanti ada dua video. Terus ada lagunya, lagu tentang metamorfosis, biar kamu ingat bagaimana sih metamorfosis. Nah, sebentar. Sebelum itu dikeluarkan bukunya yang kita bahas hari ini, halaman 27, tentang gaul hidup makhluk hidup atau siklus pada makhluk hidup. Bab 2, topik C. Oh, topik C. Halaman 45. Halaman 45. Halaman 45. Ya. Sudah dibuka? Nah, itu. Nah, sebelum itu kita lihat video dulu. Nah, diperhatikan video ini dulu. Oh, ini lagunya, sebentar, bukan yang ini. Nah, keliru ketik. Nanti kita nyanyi sama-sama. Ini videonya dulu. Di otak. Nah, di video kali asingkan dengan metamorfosis, di mana metamorfosis ini adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan mendasar dari kedua metamorfosis tersebut adalah pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang bentuk fisiknya berbeda jauh dengan bentuk hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pada tahapan awal yaitu telur menetas menjadi nimfa yang bentuknya mirip dengan hewan dewasa.
Selain itu, pada hewan yang metamorfosis sempurna terdapat fase pupa atau kepompong, sementara pada metamorfosis tidak sempurna tidak terdapat fase pupa. Berikut adalah pembahasan lebih jelas mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, metamorfosis sempurna ini adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Ciri-ciri metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, metamorfosis ini juga disebut dengan holometabola, di mana pada metamorfosis sempurna ini melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari fase telur sampai fase imago. Nah, ciri-ciri yang ketiga, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini akan mengalami di fase pupa atau kepompong. Kemudian untuk perubahan bentuknya yang terjadi meliputi perubahan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Dan metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi pada hewan dengan kelompok amfibi dan sebagian besar jenis serangga. Ciri selanjutnya adalah pada saat fase kepompong ini, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tidak akan melakukan aktivitas makan. Dan secara umum, ciri-cirinya adalah terdiri dari 4 fase yang meliputi telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, hingga menjadi imago atau dewasa. Nah, pada metamorfosis sempurna ini memiliki perubahan bentuk yang sangat signifikan pada setiap fasenya. Berikut ini untuk penjelasan pada masing-masing proses metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama adalah pada fase telur. Telur merupakan fase paling awal dari proses terbentuknya organisme baru. Telur dihasilkan oleh induk betina untuk kemudian dibuahi oleh induk jantan sehingga akan dapat terbentuk organisme baru. Namun ada juga telur yang terbentuk dalam proses perkembangbiak secara aseksual. Kemudian telur yang berhasil menetas akan menjadi larva. Nah, di larva ini bentuknya sangat berbeda dengan pada saat bentuk dewasa. Salah satu jenis larvanya adalah jentik-jentik. Pada fase dewasa, larva yang berupa jentik-jentik akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Bentuk tubuh hewan dengan sangat berbeda pada fase larva. Kemudian larva akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase pupa. Pupa ini biasanya juga disebut dengan kepompong. Fase pupa merupakan fase transisi di mana hewan dalam fase ini berada dalam keadaan tidak mengkonsumsi apapun dalam waktu yang cukup lama. Dan pada fase pupa ini hanya terjadi pada jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau amfibi. Oke, setelah melewati fase pupa, hewan akan menjadi individu dewasa. Imago adalah sebutan untuk hewan dewasa. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari fase dalam metamorfosis. Individu pada fase dewasa mampu menghasilkan telur, di mana telur tersebut kemudian akan kembali mengalami metamorfosis seperti induk sebelumnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, ngengat, nyamuk, lalat, katak, lebah, tawon, kutu, kumbang, dan undur-undur. Oke, setelah kita membahas tentang metamorfosis sempurna, sekarang mari kita membahas apa sih metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah salah satu jenis metamorfosis di mana serangga menetas dari telur, kemudian melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa. Dan hal yang perlu diketahui dalam metamorfosis tidak sempurna ini adalah tidak mengalami perubahan yang signifikan pada setiap fasenya. Berikut ini ciri-ciri atau karakteristik metamorfosis tidak sempurna. Di antaranya yang pertama, perubahan bentuk tubuh hewan terjadi pada fase nimfa. Pada fase imago ini hewan cenderung tidak terlalu mencolok, hanya saja sedikit saja perbedaannya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah tidak memiliki fase pupa atau kepompong seperti metamorfosis sempurna. Berikut ini tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan, yaitu yang pertama. Nah, ini diingat-ingat ya. Diingat-ingat.
metamorfosis tidak sempurna. Yang bawah itu, yang bawah. Pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Berarti gading kepompong langsung besar, Contohnya itu telur, nimfa, terus langsung imago atau belanak dewasa atau katak dewasa. Bukan kata, pokok hewan yang sudah besar disebut imago. Hewan yang sudah besar atau sudah dewasa disebut imago. Eling-eling. Pokok yang sudah besar imago. Dilanjutkan, diperhatikan. Sepupa atau kepompong seperti metamorfosis sempurna. Berikut ini tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan, yaitu yang pertama dari telur. Apabila pada metamorfosis sempurna, telur akan menetas menjadi larva. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini, telur yang berasal dari induk betina akan menetas langsung menjadi nimfa. Kemudian, nimfa ini adalah hewan muda yang bentuk tubuhnya ini sama seperti bentuk tubuh pada fase dewasa atau imago. Hanya saja ukuran tubuh pada fase nimfa ini lebih kecil daripada ukuran saat fase dewasa. Kemudian tahapan yang terakhir pada metamorfosis tidak sempurna adalah dewasa. Pada fase ini bentuk tubuh nimfa berubah menjadi lebih besar, di mana organ tubuhnya juga sudah dapat berfungsi dengan sempurna. Hewan dewasa kemudian akan bertelur dan memulai kembali proses metamorfosisnya. Untuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, capung, jangkrik, rayap, kepi, walang sangit, dan juga ayam. Mari sekarang kita membahas apa sih perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang pertama, metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahap, sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap. Pada metamorfosis sempurna terjadi perubahan perkembangan yang sangat drastis pada setiap tahapannya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan perkembangan hewannya tidaklah drastis. Hewan yang memiliki metamorfosis sempurna pasti melalui fase pupa. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak perlu melalui fase pupa atau kepompong. Nah, perbedaan lainnya adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya mengalami perubahan yang sangat mencolok pada bentuk tubuhnya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam siklus hidupnya tidak mengalami perubahan yang mencolok. Pada metamorfosis sempurna ini, larva dan hewan dewasa memiliki perbedaan yang sangatlah mencolok. Sedangkan pada fase metamorfosis tidak sempurna, nimfa memiliki kesamaan bentuk hewan dengan hewan dewasa, hanya saja berbeda pada ukurannya. Dan yang terakhir adalah metamorfosis sempurna ini disebut dengan holometabola, sedangkan metamorfosis tidak sempurna disebut juga dengan heterometabola. Oke guys, demikianlah ulasan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, di mana kita tadi sudah membahas ciri-ciri, tahapan dan juga perbedaannya, bahkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih sudah menonton video kita, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman ingin kita diperhatikan lagi. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Demikianlah ulasan tentang metamorfosis sempurna ini disebut ini. Perbedaannya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mengalami 4 tahapan yang sempurna, dari telur, larva, pupa, imago. Sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna, dari telur menjadi nimfa menjadi imago.
Yang kedua, terjadi perkembangan yang sangat drastis. Maksudnya apa? Bentuknya berbeda. Oke. Dari telur jadi apa ini? Larva ulang, terus jadi pupa, terus jadi imago atau kupu-kupu yang sudah dewasa ini. Tadi kan sudah dibilangin sama Pak. Yang besar, yang dewasa itu imago. Nah ini telur, nimfa, imago. Terus yang sempurna mengalami fase pupa atau kepompong gitu. Paham ya? Fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna tidak mengalami masa kepompong loh, tidak ada. Jadi telur langsung ke nimfa. Nimfa itu hewan muda. Kalau belalang ya belalang muda. Kalau kata ya kata muda. Bukan kata. Pokoknya yang kecil belum dewasa disebut nimfa. Sementara itu, nah, agar lebih jelas lagi ada lagunya. Ada yang tahu lagunya Hailey Kuku? Tahu ya? Nah, nadanya seperti itu, tapi ini tentang metamorfosis agar kamu paham. Kita dengarkan lagu, kamu hafalkan, kita nyanyi bersama-sama, ya. Diperhatikan, kita nanti nyanyi sama-sama. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva, lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu laut, lekas semut dan katak, kumbang dan juga tunanetra. Metamorfosis sempurna, kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Bisa nggih? Kita nyanyikan bersama-sama, ya. Ayo, kita nyanyikan bersama-sama biar lebih paham. Ayo. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur,
Bisa apa tidak? Diulang ya. Diulang ya. Diulang ya. Ayo. Jangan. Metamorfosis pada hewan. Ayo semua. Yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva lalu pupa. Tak sempurna telur, limfa dan imago. Kupu-kupu, lalat nyamuk, lebah semut dan kakak, kumbang dan cupang, Tunanetra. metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Apal tak boten? Sudah apa belum? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ngomong masuk ke hafal terus disukai balik. Ayo, sekali lagi. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva lalu pupa. Tak sempurna telur, limfa dan imago. Kupu-kupu, lalat nyamuk, lebah semut dan kakak, kumbang dan juga tunanetra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Apal tak boten? Apal ya? Paling enggak meskipun kamu tidak hafal lagunya, tahu tentang pengertiannya. Metamorfosis sempurna itu apa? Metamorfosis tidak sempurna itu apa? Nanti ditambah satu lagi, dan ada hewan yang tidak melakukan metamorfosis. Diperhatikan. Diulang lagi sama Fuad ya. Dari yang tadi, daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan sampai menuju dewasa. Terus ada apa tadi yang kita pelajari? Perubahannya sangat berbeda atau sangat mencolok yang sempurna. Terus contohnya apa? Nah, ini contohnya metamorfosis sempurna ya. Ada apa itu? Terus atau kepik ya. Terus nyamuk, terus kata lagi. Telur, kata dewasa itu proses perubahannya. Ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Nah, ada
namanya metamorfosis? Tidak sempurna. Apa yuk? Menuju fase dewasa. Tidak mengalami masa larva atau pupa sehingga hewan langsung menuju fase dewasa. Contoh hewannya apa saja? Nah, ini apa ini? Jangkrik, kecoa, belalang, capung. Nah, ini perubahannya. Perubahannya ini. Dari apa itu? Terus? Dewasa. Dewasa tadi disebut apa? Apa? Imago. Diling-iling. Nek dewasa disebut imago. Terus satu, tidak mengalami metamorfosis. Bentuknya hampir sama, tetapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Bentuknya sama, berbeda ukurannya saja. Contohnya apa? Nah, ya, kucing. Terus apa mana? Yang bentuknya sama dari lahir ke besar. Anjing, sapi, kambing, kerbau, sapi sudah, gajah, kuda nil, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masih banyak yang lainnya. Terakhir. Nah, agar lebih jelas, ada tugas individu yang kamu kerjakan. Guntingnya, terus lemnya dikeluarkan. Kemarin kan disuruh Bapak bawa gunting dan lem, ya. Bawa gunting dan lem dikeluarkan, ayo. Tiap kelompok harus ada. Ayo. Ini guntingnya mana? Ada. Ini ada. Kok cuma satu? Yang lain? Lupa. Disiapkan, makanya kalau diberitahu diperhatikan. Oke? Sebelah sini guntingnya ada? Ada. Ayo. Ini tadi sudah dijelaskan berkali-kali, sudah dilihatkan video berkali-kali. Ada juga lagunya yang kamu dengarkan, lagu yang kamu dengarkan. Harusnya kamu paham. Tugasnya cuma gunting dan menempel. Nah, tiap kelompok diberi satu-satu sama Fuad. Satu apa dua? Dua empat ini. Berapa? Dua ya? Ya wis, dua. Digunting terus ditempel ya. Digunting terus ditempel. Ayo, dibantu. Digunting terus ditempel. Terus setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Gak oleh semuanya harus ikut mengerjakan agar lebih paham. Beda, dua yang kamu kerjakan, ya. Satu kelompok mengerjakan dua. Nah, wis. Ya, satu kelompok mengerjakan dua. Ya. Satu kelompok mengerjakan dua. Jadi dibagi tugasnya, ada yang menggunting, ada yang bantu ngelem. Nah, ayo, diberi nama kelompok, nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, yang satu digunting, yang satu ditempel. Ya, paham ya? Ayo, cepat.
gunting, ada yang ngelem. Yang kerja tangannya. Ayo, udah boleh rame kalau berdiskusi. Ada yang nggak bawa gunting tak? Satu kelompok tapi ada satu. Ya wes, ayo kita dikerjakan. Yang tidak ada lem ini Pak Fuad ada lem. Ini ada banyak lemnya. Ada yang gunting, ada yang ngelem. Ayo dibantu temannya, dibantu. Arya, ayo ikut dibantu itu, ayo dibantu. Yang belum jelas bisa ditanyakan. Satu sudah selesai. Ayo.
Ada yang belum jelas? Kamu sudah? Sudah, Pak? Oh ya. Ini ya wes. Nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Dijelaskan tentang tugas yang kamu kerjakan hari ini. Ini sudah diberi keterangan. Ini termasuk metamorfosis apa? Ya. Ini juga metamorfosis apa? Ya. Ya. Terus ini sudah selesai? Tinggal berapa? Tinggal nulis, ayo. Diberi keterangan. Diberi keterangan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2 tinggal kasih keterangan saja. Ya, ayo. Kelompok 3? Ya, ayo. Ditunggu. Pokoknya harus selesai. Tidak boleh. Terus dijelaskan di depan kelas, dipresentasikan. Harus berani. Tidak boleh nggak berani. Dari apa, jadi apa, biar nanti kalau dipresentasikan jelas, teman-temanmu juga jelas, kamu bacanya juga, menjelaskan juga lebih jelas. Apa? Berudu, berkaki, dan berapa ini? Nah ini, apa ini? Kata bereso. Yo, kayak muda beli. Yo, mana ada koling? Iki loh. Iki apa ini? Oh, koling. Kata muda beli. Oh, iya. Ah ya. Apa? Keterangannya ya. Keterangannya nanti apa ini? Ya, ini apa? Ya. Ya ditulis sini. Ini apa ya? Tapi ditulis saja. Biar temanmu nanti juga paham. Sudah yang sudah siap mempresentasikan siapa? Ayo. Boleh maju ke depan dipresentasikan. Nggak harus kelompok 1. Kelompok 1 dulu, tidak harus untuk berani. Masa sudah saya siap mempresentasikan? Boleh. Sudah? Kelompok 2? Ayo kelompok 2. Kita awali dari kelompok 2 yang belum selesai. Sambil diperhatikan, sambil diselesaikan. Di sini, di depan sini. Nah, Bon. Tidak apa-apa, wis. Ini ayo dilihat. Bon. Ada hewan apa itu? Jangkrik dan dijelaskan ayo. Dari kedua, Jangkrik merupakan hewan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Karena bentuknya dari kecil sampai dewasa sama saja. Dari telur menjadi jangkrik kecil menjadi jangkrik muda menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik termasuk metamorfosis apa, Rek? Tidak sempurna. Nah, dari telur menjadi apa? Nimfa. Terus ya muda terus inatu boleh. Jangkrik dewasa disebut jangkrik dewasa boleh, disebut
Imago juga boleh. Terus yang satunya itu apa? Kupu-kupu. Termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Sempurna. Ayo coba jelaskan perubahannya apa saja. Kupu-kupu merupakan hewan metamorfosis sempurna karena mengalami fase darah, yaitu telur menjadi pilihan, lalu menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa. Kepompong disebut juga dengan apa? Pupa. Ya paham ya? Kepompong juga disebut pupa. Jadi ada dua metamorfosis yang dikerjakan. Metamorfosis apa tadi? Tidak sempurna. Hewannya apa? Jangkrik. Jangkrik. Terus metamorfosis sempurna. Hewannya apa? Kupu-kupu. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Ayo. Yang semangat ayo. Kelompok berapa? Ayo. 1 ayo maju. 1 maju. Ayo. Agak ke bawah biar kelihatan. Agak geser ke sini dikit. Nah, cukup. Ayo. Hewannya apa? Kupu-kupu. Terus sama kata. Ayo coba dijelaskan. Ayo. Kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna karena ada perubahan dari lahir sampai dewasa. Ya, ayo. Dari apa dijelaskan? Dari telur menjadi ulat, Terus menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu. menjadi kupu-kupu. Pupa tadi disebut apa? Kepompong. Jadi kupu-kupu mengalami masa apa? Pupa. Termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Sempurna. Terus satu lagi hewannya apa? Dilihatkan hewannya biar tahu teman-temannya. Ayo dijelaskan perubahannya mulai dari apa saja? Kata adalah metamorfosis sempurna yang sangat mengalami perubahan yang sangat drastis dari sampai dewasa seperti kata. Ya, ayo. Dari apa saja? Telur, terus, 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 Kata berekor, Hah? kata dewasa. dan kata dewasa. Berarti hewan ini, hewan apa ini? Kupu-kupu. Terus kata termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Sempurna. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1. Terakhir kelompok 3. Ini dipresentasikan. Ayo, ayo. Didengarkan, dilihat semua. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Mosok perempuan tok. Dari kelompok berapa ini? 3. Ayo, ayo, ayo. Siapa dulu? Ayo, Rul. Ayo, kamu Rul. Ayo, ya. Hewan apa itu Rul? Jangkrik. Jangkrik. Perubahannya apa saja? Dari apa? Dari telur. Terus? Jangkrik kecil. Jangkrik kecil. Atau apa mang tadi? Nimfa. Terus? Jangkrik muda. Jangkrik muda. Terus? Jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa. Berarti termasuk metamorfosis apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Yang ini, ayo. Kata. Ya. Dijelaskan, ayo. Metamorfosis sempurna. Pertuanya dari telur. Terus? Menjadi kupu-kupu. Pertuanya menjadi kupu-kupu berkaki. Menjadi kupu-kupu berkaki dan bertangan. Dan menjadi katak berekor. Dan menjadi katak dewasa. Dan jadi katak dewasa. Yang ini jangkrik termasuk metamorfosis apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Terus yang ini katak metamorfosis Sempurna. sempurna. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Ayo duduk. Bon. Biar lebih semangat lagi. Semangat. Kita bernyanyi tentang metamorfosis tadi.
Oke, biar lebih ingat, lebih paham lagi. Metamorfosis. Ayo, lagu tentang metamorfosis. Ikut semua, dilihat, diperhatikan. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Kumpul-kumpul alai nyamuk, lepas semut dan katak. Kuman dan juga mengasutra, metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Bon, agar lebih jelas lagi, ada tugas yang harus kamu kerjakan secara individu. Tadi sudah dikerjakan secara kelompok, sekarang dikerjakan secara individu. Kalau sudah paham, tentunya kamu bisa mengerjakan. Nggak mungkin nggak bisa. Ayo. 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 Ayo dikerjakan. Belum? Ini. Nah, ayo. Apa kok? Iya. Yang kurang jelas ditanyakan. Tapi insya Allah kalau kamu memperhatikan dengan baik tadi yang sudah dijelaskan di video, dijelaskan Pak Fuad, pasti paham. Ayo, ayo Pak. Boleh. Kamu pipis juga. Ten satu aja, ayo. Boleh. Dijawab di bawahnya boleh, nggak apa-apa. Ayo, udah boleh ngomong aja dikerjakan, Re. Ayo.
Assalamualaikum. Ayo. Sudah. Sudah. Ayo dikerjakan, ngomong aja karo deh. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ini, ayo. Ayo, dikumpulkan yang sudah dikumpulkan. Ayo. Sudah? Kamu sudah? Belum, ayo. Ayo yang sudah dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan. Sudah? Belum? Ya, ayo. Ayo, ayo rapi lu sudah.
Sudah. Ya, saya sudah ditemukan. Ayo. Ya. Ayo. Sudah semua ya? Nah, pelajaran sudah selesai. Sebelum diakhiri, kita tadi mempelajari tentang apa? Daur hidup. Ada dua, apa tadi? Metamorfosis apa? Sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya metamorfosis sempurna? Metamorfosis tidak sempurna? Terus satu lagi ditambah lagi. Yang tidak melakukan metamorfosis apa? Dan lain sebagainya. Terus sebelum diakhiri, Bapak ingin tanya dulu, kamu pembelajaran seperti ini suka apa tidak? Suka. Ada videonya, ada soalnya, ada yang kerjakan, ada yang diskusi, terus dipresentasikan, terus mengerjakan. Suka apa tidak dalam pembelajaran seperti ini? Terus terakhir kita tutup acara ini dengan berdoa, ya. Diingat-ingat, jangan lupa ketika sampai di rumah belajar, ya, belajar. Terus sholatnya jangan lupa. Ayo kita tutup dengan doa. Jangan lupa doanya kita pakai surat, terus surat Wal Asri dan berdoa. Itu saja. Ayo berdoa. Dulu siap. Beliau masuk. Selamat siang Pak Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, lindungilah kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Duduk. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa berkali-kali diingatkan sama Tuhan, di rumah tetap 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 belajar. Itu diingat-ingat dan dilakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.